Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Fikal. Kali ini kita akan sedikit cerita aja tentang klien kami yang tidak jadi menggunakan kami sebelumnya, namun kembali ke kami untuk melanjutkan proyeknya. Jadi ada beberapa case di lapangan di mana klien menganggap kami terlalu mahal, tapi faktanya itu adalah harga yang sesuai. Dan pada saat mereka memilih kontraktor yang lain, ternyata kontraktor tersebut tidak amanah atau banyak melakukan kesalahan sehingga biayanya tidak sesuai ekspektasi mereka. Yang pertama, pada saat membuat kesepakatan pembangunan, pastikan Bapak dan Ibu sudah menyepakati desain pembangunan tersebut seperti apa. Jangan hanya diskus yang sekedar bayang-bayangan, pastikan dengan desain. Karena apa? Klien pertama kami, salah satu yang melakukan kesalahan adalah pada saat dengan kami, dia menggunakan desain yang kami buat untuk negosiasi harga. Sehingga kami bisa melakukan harga yang pasti untuk klien tersebut. Namun setelah itu klien itu negosiasi dengan kontraktor lain tanpa menggunakan desain. Dan harganya pun lebih murah daripada kami. Tetapi ternyata pada saat pada saat pelaksanaan pembangunan, berbeda dengan targetnya klien tersebut. Karena negosiasi tanpa ada desain. Harga lebih murah, oke. Tapi ternyata yang dibayangkan klien dengan kontraktor itu beda. Dan endingnya apa? Bangunannya mangkrak, beliau sudah melakukan biaya banyak. Endingnya kami disuruh melanjutkan proyek tersebut dan memperbaiki semuanya. Otomatis harga lebih mahal karena telah melakukan kesalahan sebelumnya. Namun, saya harap Bapak dan Ibu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi pastikan desainnya sesuai dahulu. Yang kedua, perhatikan bahan dan kualitas yang dipakai. Pada saat klien berdiskusi dengan kami atau konsultasi dengan kami, maka kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan ekspektasi klien, mulai dari pemilihan bahan, desain, atau yang lainnya. Namun, banyak klien yang akhirnya berpindah ke lain, namun tidak memperhatikan desainnya sama, tidak bahannya sama atau tidak, dan endingnya bangunannya malah gampang rusak. Di bawah ini adalah salah satu video di mana klien memilih harga lebih murah, tapi endingnya malah bangunannya gampang sekali roboh dan rusak. Bahkan ada yang pecah menjadi dua. Nah, oleh karena itu, klien harus hati-hati dalam memilih kontraktor dalam sisi bahan. Yang ketiga, pada saat Bapak dan Ibu diskusi dengan kontraktor, pastikan Bapak dan Ibu mengetahui teknik pembangunannya. Klien kami yang ada di Bali telah melakukan kesalahan dalam hal ini, di mana pada saat dengan kami diskus dan konsultasi pembangunan, kami sudah menjelaskan bahwa untuk pembangunan di lokasinya membutuhkan alat berat, berupa ekskavator atau yang lainnya, karena lokasinya adalah tanah bebatuan. Tapi klien menganggap itu terlalu mahal, dan endingnya dia memilih kontraktor lain yang tidak menggunakan alat berat. Tapi apa endingnya? Pembangunannya tidak bisa berjalan dengan lancar, karena untuk menggali tempat itu tidak bisa, dan endingnya pembangunannya tidak bisa dilanjutkan. Dan kontraktor yang memegang dia tidak bisa amanah, dan endingnya ditinggal. Jadi sangat penting ya Bapak dan Ibu untuk mengetahui teknik pembangunan tersebut. Karena inilah yang sangat membedakan antara kontraktor satu dengan kontraktor yang lain pada saat menentukan harga. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tahu bagaimana teknik pembangunannya. Berikutnya, yang terakhir dan yang paling penting adalah pastikan Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana pengalaman kontraktor yang menghandle proyek Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu bisa mengecek lokasi pembangunan sebelumnya, atau Bapak dan Ibu bisa juga melakukan diskus yang panjang tentang pembangunan tersebut sebelum itu dimulai. Kenapa biayanya segini, kenapa biayanya segitu, itu silakan didiskusikan dengan tim kontraktor. Apabila kontraktor Bapak dan Ibu sudah terlihat tidak bisa menjelaskan, maka Bapak dan Ibu sudah mulai hati-hati. Nah, di Properti 99 kami sangat terbuka dalam hal itu, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir tentang kami menutup-nutupi teknik pembangunan atau yang lainnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa tenang pada saat pembangunan nanti, dan pembangunan kami pastikan berjalan dengan lancar. Maka, melihat fakta itu, sangat penting buat klien untuk mengetahui apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum klien menentukan siapa kontraktor yang mengambil proyek mereka, sehingga biaya yang mereka keluarkan sesuai dengan ekspektasi dan tidak mangkrak atau malah
rugi pada saat pembangunan. Oke, 4 hal itu adalah yang terpenting pada saat Bapak dan Ibu hendak menentukan kontraktor. Kami sangat terbuka kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan konsultasi dan survei tentang pembangunan proyek Bapak dan Ibu semuanya. Kami tunggu proyek Bapak dan Ibu, dan kita akan segera melakukan survei ke tempat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.